들으니까 확실히 용기가 생기네요. Dalam hidup terkadang kita mengalami satu titik di mana hidup seperti tak ada artinya lagi. Merasa begitu terpuruk, dunia terasa begitu sempit, terhimpit berjuta masalah dan tenggelam dalam problematika hidup. Seperti tak ada lagi jalan keluar hingga terbersit pikiran liar untuk mengakhiri hidup dan menganggap mati lebih baik untuk mengakhiri permasalahan. Kurang lebih hal inilah yang saat ini sedang dialami oleh seorang pria bernama Kim Gon Leng Taiwong. Merasa tidak kuat lagi menanggung beban hidupnya, Kim berniat mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Jika dari kalian saat ini ada yang sedang berniat untuk bunuh diri, ada baiknya tonton dulu video ini sebelum melakukannya. Titik balik kehidupan untuk meraih kemenangan kembali adalah ketika seseorang mencapai titik mati akan segala hal dalam hidupnya. Manusia memiliki batas-batas maksimum untuk berbagai rasa yang mereka punya. Ketika sudah mencapai titik maksimum akan segala kompleksitas rasa, momen-momen tersebut merupakan titik mati kehidupan. Titik mati yang nantinya akan melahirkan rasa bosan, putus asa, depresi, dan yang paling parah adalah keinginan untuk mengakhiri hidup. Namun jika si titik mati ini bisa ditreatment dengan bijak oleh si empunya rasa, maka akan menjadi bahan bakar yang baik untuk maju dan menemukan titik balik kehidupan. Sebuah cara untuk kembali merasakan beragam kompleksitas rasa yang indah, bahkan lebih indah dari sebelumnya. Sebuah kemenangan kembali untuk tetap meresapi esensi dari kata hidup. Hal inilah yang coba diungkapkan oleh sutradara Lee Hae Jun melalui film Castaway on the Moon. Diawali dengan adegan seorang pemuda paruh baya bernama Kim Seng-gun Leng Taiwong yang berniat bunuh diri dengan cara lompat dari atas jembatan Sungai Han karena berbagai macam kompleksitas permasalahan hidup yang membuatnya sampai pada titik mati kehidupan, mulai dari hutang kartu kredit, kehilangan pekerjaan, ditinggal pacar dan lain-lain. Bahkan sampai dia akan melompat dari jembatan, teleponnya masih sempat berdering. Tagihan pinjaman kartu kredit, tunggakan dan bunga yang makin membengkak semakin memantapkan niat Kim untuk mengakhiri hidupnya. Alih-alih mati dan menghilangkan segala permasalahan hidupnya, Kim Gon justru malah terdampar di sebuah pulau kecil di pinggiran kota yang tak berpenghuni. Bodoh, bahkan untuk mati pun aku tak bisa. Penggalan dialog yang mampu menggambarkan betapa Kim Seng-gun begitu tidak bisa memiliki apa yang dia inginkan. Bahkan ketika ia menginginkan kematian, Tuhan tidak memberikannya kematian tersebut. Kim Gon mulai berjalan menyusuri setiap sudut dan sisi pulau, tapi tak menemukan jalan untuk kembali ke kota sampai akhirnya dia kelelahan dan tertidur. Pagi harinya saat terbangun, Kim melihat ada kapal melintas. Dia bergegas meminta tolong, berteriak dan melambai berharap ada seseorang yang melihatnya. Dasar gak punya akhlak. Tadi kan katanya mau bunuh diri, gimana sih? Saat itu salah seorang penumpang kapal melihat Kim dari kejauhan. Dia tersenyum ramah dan membalas lambaian Kim. Mungkin dia mengira Kim Taiwong sedang menyapanya. Seperti lupa dengan niat awalnya untuk bunuh diri, Kim terlihat gugup dan bahagia melihat ponselnya masih hidup. Walaupun baterainya kritis, dia mencoba menelepon panggilan darurat dan meminta pertolongan. Tapi tentu saja mereka tidak mempercayai Kim yang mengatakan bahwa ia terdampar di sebuah pulau di Sungai Han. Kim mencoba menelepon mantan kekasihnya, tapi sepertinya sekarang mantan pacarnya itu sudah hidup bahagia dan melupakannya. Saat baterai semakin melemah, ada panggilan masuk dari operator seluler yang tak berakhlak yang menawari Kim iming-iming promo tarik menggiurkan sampai akhirnya ponsel mati kehabisan baterai. Kim berusaha keluar dari pulau itu tapi gagal karena dia gak bisa berenang sama sekali.
Akhirnya Kim memutuskan untuk melanjutkan niatan bunuh dirinya. Tapi setiap kali dia hendak melakukannya, ada saja sesuatu yang mengganggunya seperti kebelet dan lain-lain yang membuat Kim menunda aksi bunuh dirinya. Saat Kim mulai merasa lapar dan haus, dia mencoba menghisap bunga, memakan jamur liar dan meminum air sungai. Saat itu dia mulai merasa lebih baik. Hidup terasa lebih mudah. Sepertinya Kim mulai nyaman berada di pulau yang sebenarnya gak terpencil. Ya karena dari situ Kim bisa melihat gedung-gedung dan gemerlapnya modernisasi kota. Dia mulai mengumpulkan barang-barang yang bisa ia gunakan untuk bertahan hidup di pulau itu. Kim mulai menyesuaikan diri dengan segala sesuatu yang ada di pulau itu, seperti mencoba membuat api dari kayu, menangkap ikan dan burung saat ia mulai bosan makan jamur dan memanjat pohon. Tapi tentu saja itu tidak mudah karena Kim adalah manusia modern yang tak terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Walaupun akhirnya kebutuhan proteinnya sedikit terpenuhi saat ia melihat beberapa ekor ikan mati mengapung. Mungkin karena limbah beracun ya, yang bahkan burung yang memakan sisa-sisa ikan itu pun ikut mati dan menjadi sarapan lezat dan sangat spesial untuk Kim pagi itu. Kim semakin merasa nyaman di tempat itu, jauh dari pengaruh lingkungan sosial yang terlalu banyak tuntutan dan keinginan, dan terseret arus kota yang serba modern dan mahal. Setiap hari Kim menyusur pulau mengumpulkan barang-barang bekas yang bisa dia manfaatkan. Dia terbiasa dan belajar banyak hal untuk bertahan hidup di pulau itu. Begitulah yang dilakukan Kim Seng-gun-leng Taiwong ketika akhirnya dia memilih untuk tetap tinggal di pulau tersebut. Bahkan kini Kim tidak ingin diselamatkan oleh siapapun. Di sisi lain, karena alasan tertentu, seorang wanita yang memiliki nama depan yang sama, Kim Jong-yeon Cui Lanceng, justru mengasingkan diri. Dalam istilah bahasa Jepang dikenal dengan hikikokomori. Sebuah harapan memberinya semangat dan kekuatan baru, sesuatu yang bagi orang-orang pada umumnya sangat sepele dan biasa, semangkuk mie instan rasa kacang hitam. Semakin lama hasratnya semakin kuat, dia mencoba membuat mie dari daun-daunan dan rumput-rumput, ya tapi tentu saja gagal ya. Dia hampir tak bisa menahan dan akan memakan bumbu mie instan itu dan berharap nafsunya akan mie kacang hitam akan hilang. Tapi akhirnya ia urungkan, imannya masih cukup kuat untuk menahan diri. Sampai akhirnya Kim Gon merasa begitu tercerahkan saat melihat burung yang menempel di perahu bebek, tempat tidur sekaligus sahabatnya. Logikanya pun berjalan. Tiba-tiba dia menjadi begitu cerdas. Burung-burung memakan biji-bijian dari banyak tempat. Besar kemungkinan kalau kita tanam burung nantinya akan tumbuh sesuatu yang bisa diolah menjadi mie. Bahkan kartu kredit yang menghancurkan hidupnya dulu pun sekarang terasa sangat berguna saat Kim menggunakannya untuk mengumpulkan burung dari perahu bebek. Kim Yeon Cui Lanseng yang selama ini mengawasi Kim Gon Leng Taiwong dengan teropong dan kamera dari kamar apartemennya mulai merasa kalau mereka mempunyai kemiripan, suka menyepi dan menyendiri. Seperti ada rasa dan warna baru dalam hidupnya, dia sering memotret dan mengoleksi momen-momen sehari-hari Kim Gon di pulau. Dari lensa kameranya dia mengamati aktivitas
Ya mungkin dia belum nemuin botolnya ya, atau barangkali botolnya hanyut gitu di sungai. Sampai pada suatu hari saat berjalan menyisir pulau, Kim Gon menemukan botol tersebut. Dia yang sudah terbiasa ngobrol sama perahu bebek dan sohib barunya orang-orangan sawah, menyadari bahwa selama ini ada orang lain yang mengawasi dan mengetahui keberadaannya. Dia pun membalas pesan Yon dengan cara menulis pada pasir di tepi sungai, dan mulai saat itu mereka mulai berbalas pesan dan saling memikirkan satu sama lain. Terlebih Kim Gon yang semakin lama semakin penasaran siapa orang yang mengawasi dan mengetahui keberadaannya itu. Setelah sekian lama, Kim Gon merasa sangat senang ngalah-ngalahin lebaran saat melihat mulai tumbuh tunas dari burung yang ditanamnya. Waktu berlalu, satu persatu tanaman mulai tumbuh besar dari burung yang Kim Gon tanam. Dia sangat bahagia melihat jagung cap burungnya mulai berbuah, yang pastinya bisa ia gunakan untuk membuat mie nantinya. Kim Yon yang mengetahui bahwa Gon sangat terobsesi dengan mie kacang hitam, memesan beberapa porsi mie secara online dan meminta pada kurir untuk mengantarkannya ke pulau di Sungai Han. Tapi apa yang terjadi? Saat kurir teladan itu sampai di pulau, Kim Gon justru menolak. Dia hanya mengambil sumpit lalu meminta kurir membawa mie-nya kembali dan mengatakan bahwa baginya semangkuk mie kacang hitam adalah sebuah harapan dan ia tidak ingin menghancurkannya. Dengan perasaan bahagia campur senak, kurir itu pun kembali. Kim Gon sempat bertanya pada kurir itu seperti apa wanita yang menyuruhnya mengantarkan mie itu. Tentu saja kurir itu tidak tahu karena Kim Yon hanya berbicara dengannya dari balik pintu saat transaksi. Suatu pagi saat ibu Kim Yon hendak berangkat kerja, seperti biasa dia mengirim SMS pada Yon. Sudah bertahun-tahun ibunya tak pernah melihat Yon yang mengunci diri di kamar dan hanya berkomunikasi lewat SMS. Ibu Yon begitu terkejut mendengar suara Yon membuka pintu dan mengatakan bahwa dia ingin menanam jagung. Dia meminta ibunya membawakan benih, pot, dan semua yang dibutuhkan saat pulang kerja nanti. Ibu Yon tertegun dan terlihat sangat bahagia dan mungkin merasa sedikit aneh ya bisa menatap putrinya setelah bertahun-tahun. Waktu berlalu, saat panen pun kini telah tiba.
sudah dia anggap seperti rumahnya sendiri, dan dia tak bisa meninggalkan pulau itu karena Kim sedang menunggu jawaban dari seseorang yang sangat berarti baginya. Dia berontak kuat sampai salah satu petugas menendangnya hingga